Berat dari 3%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Yoyo selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Matematika 1. Di sini saya dari kelompok 1 dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil proyek Fisika Matematika kami, dan izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 1 terdiri dari Ayu Wijaksanti, Azala Madinatul Ilmi, Grasyatia Putri, Ivania Saki, dan Nindya Rifati Hayuning Tias. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bagaimana perbandingan antara perhitungan manual dengan jawaban dari AI dalam menyelesaikan tugas kalkulus pada soal berikut? Untuk pertanyaannya kami mendapatkan nomor 17, yaitu the speed of a particle on the x-axis, x more than equal than 0, is always numerically equal to the square root of its displacement x. If x equal 0, when t equal 0, when x is a function of t, show that the given condition s are satisfied if the particle remains at the origin for any arbitrary length of the time. LO, and then moves away. Find X for L more than LO for this case. Di sini saya akan menjelaskan jawaban menurut perhitungan manual yang telah kami lakukan. Kecepatan didefinisikan sebagai turunan pertama dari perpindahan. Jadi, kita memiliki persamaan diferensial dx per dt sama dengan akar dari x. Kita dapat menyelesaikan persamaan diferensial ini dengan menggunakan metode pemisahan variabel, yaitu integral dari dx per akar x sama dengan integral 1 dt. 2 akar X sama dengan T plus T0. Di mana T0 ini adalah konstanta integrasi. Jadi, solusi umumnya adalah XT sama dengan kuadrat dari T plus T0 per 2. Dengan menggunakan kondisi awal, kita dapat menemukan konstanta T0 saat kondisi X sama dengan 0 ketika T sama dengan 0. Maka, 0 sama dengan kuadrat dari 0 plus T0 dibagi 2. Diperoleh T0 sama dengan 0. Jadi, XT sama dengan T kuadrat per 4. Diperoleh hasil ketika X sama dengan T sama dengan 0, konstanta T0 adalah 0, maka dari itu perpindahannya adalah XT sama dengan T kuadrat per 4. Untuk kasus ketika T lebih dari T0, maka perpindahannya adalah XT sama dengan kuadrat dari T min T0 dibagi 4. Kemudian ada jawaban dari AI. Diketahui bahwa kecepatan partikel pada sumbu X selalu sama dengan akar kuadrat dari perpindahan X, sehingga dapat dituliskan V sama dengan dx per dt sama dengan square root X. Dengan melakukan penyelesaian aljabar, maka diperoleh integral 1 per square root X dx sama dengan integral dt. 2 square root X sama dengan T plus C, di mana C adalah konstanta integrasi. Karena partikel berada di X sama dengan 0 saat T sama dengan 0, maka 2 square root 0 sama dengan 0 plus C, sehingga C sama dengan 0. Sehingga persamaan gerak partikel dapat dituliskan 2 square root X sama dengan T. Dengan mengkuadratkan kedua ruas, maka diperoleh 4X sama dengan T kuadrat. Maka X sama dengan T kuadrat per 4 untuk T lebih dari sama dengan 0.
Untuk kasus partikel tetap pada titik asal sewenang-wenang lamanya T0 dan kemudian menjauh, misalkan waktu partikel mulai bergerak adalah T1, di mana T1 lebih dari T0, maka dapat dituliskan XT0 sama dengan 0, XT1 sama dengan 0 karena partikel mulai bergerak dari titik asal. Untuk T lebih dari T1 dapat digunakan persamaan yang telah diperoleh sebelumnya. Xt sama dengan T kuadrat per 4. Dengan demikian, persamaan posisi partikel sebagai fungsi waktu untuk semua waktu adalah Xt sama dengan 0. Jika T kurang dari sama dengan 0 dan lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari T0. T kuadrat per 4 jika T lebih dari T1, 0 jika T0 kurang dari sama dengan T1. Hal ini memenuhi kondisi bahwa kecepatan partikel pada sumbu X selalu sama dengan akar kuadrat dari perpindahan X, karena V sama dengan dx per dt sama dengan T per 2. Square root X sama dengan square root T kuadrat per 4 sama dengan T, sehingga V sama dengan square root X sesuai dengan yang diminta. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya menurut jawaban dari AI berupa ChatGPT dan hasil perhitungan dari kelompok kami memiliki hasil yang sama. Walaupun mungkin cara yang dijabarkan sedikit berbeda, namun hasil akhirnya sama. Namun perlu diingat bahwasannya belum tentu semua jawaban dari ChatGPT itu benar, dan kita harus selalu mengecek dan memastikan dengan menghitung sendiri. Kesimpulannya, ChatGPT memang memudahkan kita untuk mengerjakan tugas kita dalam kehidupan sehari-hari, namun kita perlu untuk selalu mengerjakan sendiri untuk mengeceknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.